Ratu Elizabeth II dikabarkan akan turun tahta pada 2021. Namun ia juga dikabarkan sangat ragu menyerahkan tahtanya kepada putra tertuanya, yaitu Pangeran Charles. Tahun depan Ratu Elizabeth II akan memasuki usia 95 tahun. Tampaknya sudah saatnya ia pensiun, begitu menurut biografer kerajaan. Penulis biografi kerajaan Robert Johnson meyakini bahwa sang ratu akan turun tahta di 2021. Ratu Elizabeth II menjalani tugas kerajaan terlama sejak 1952. Aku sangat yakin saat ratu berusia 95 tahun, dia akan turun tahta, tegas Robert Johnson kepada True Royalty TV. Setelah turunnya Ratu Elizabeth II, otomatis Pangeran Charles yang akan menjadi Raja Inggris. Namun reporter True Royalty TV, Jack Ralston, menyebut bahwa tampaknya Ratu Elizabeth tidak ingin menyerahkan tahtanya pada putra tertuanya itu. Tampaknya selama ini, aku pikir dia tidak akan mau, tapi realistisnya dia akan sampai pada titik bahwa dia harus menyerahkannya ke Charles. Dan kemudian bagaimana dia menatap putranya dan mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi raja, argumen Jack. Tampaknya selama ini Ratu Elizabeth belum mempercayakan kekuasaan kerajaan diambil alih. Robert mengatakan bahwa hal tersebut masih terus dipertimbangkan oleh Ratu Elizabeth II. Saya memahami bahwa Ratu telah memikirkan masalah ini dan percaya bahwa jika dia masih hidup pada usia 95 tahun, dia akan secara serius mempertimbangkan untuk menyerahkan pemerintahan kepada Charles, ucap Robert seperti dikutip Daily Mail. Tahun lalu, di usianya 94 tahun, Yang Mulia adalah pemimpin yang memerintah terlama dalam sejarah Inggris selama 68 tahun. Itu artinya Pangeran Charles telah menunggu dengan sabar sebagai pewaris tahta terlama untuk mendapatkan tahtanya. Kini Charles berusia 71 tahun, seharusnya sudah waktunya ia menerima tahta itu. Elizabeth II adalah Ratu Inggris yang paling populer dikagumi karena etos kerja dan ketenangannya selama masa krisis. Spekulasi kekuasaannya di atas tahta akan segera berakhir sebenarnya telah dimulai ketika Pangeran Philip pensiun dari kehidupan kerajaan pada tahun 2017 lalu. Pandemi virus corona mengingatkan lagi bagaimana tahun-tahun yang telah dilalui Ratu dan Pangeran Philip ketika keduanya sama-sama mengisolasi diri sejak awal selama krisis pandemi. Sejauh ini, Pangeran Kerajaan Inggris yang terjangkit COVID-19 sebelum akhirnya Pangeran William baru-baru ini mengakui dirinya juga terinfeksi virus tersebut pada bulan April, namun telah merahasiakannya. Pangeran Charles yang disebut sebagai Pangeran Wales telah menjadi pewaris bahkan pada usia 3 tahun ketika ibunya, Putri Elizabeth, naik tahta pada 5 Februari 52 silam. Saat itu Elizabeth II bersumpah, "Aku menyatakan di hadapanmu bahwa seluruh hidupku, entah itu lama atau singkat, akan mengabdikan diri untuk pengabdianmu dan pengabdian bagi keluarga kekaisaran besar kita yang menjadi milik kita semua." Elizabeth II dinobatkan menjadi ratu terlama di Inggris pada 9 September 2015. Melampaui nenek buyutnya Ratu Victoria yang memerintah selama 63 tahun, 7 bulan dan 2 hari. Pangeran Charles pun menjadi pewaris tahta terlama sejak 2011. Melampaui kakek buyutnya Raja Edward VII yang menunggu tahtanya selama 59 tahun, 2 bulan dan 13 hari. Jika Ratu benar-benar mundur dan Charles naik tahta, maka otomatis Pangeran William akan menjadi Pangeran Wales. Namun begitu banyak kabar yang terlintas bahwa Ratu Elizabeth II akan menyerahkan tahta ke cucunya yaitu Pangeran William, bukan ke Pangeran Charles. Ratu Elizabeth II telah berusia 94 tahun, lahir pada 21 April 1926. Dari hasil pernikahannya dengan Pangeran Philip, Ratu Elizabeth II dikaruniai 4 orang anak, yakni Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Karena aturan kerajaan Inggris mensyaratkan pewaris prioritas adalah anak pertama, maka penerus kepemimpinan Elizabeth II mestinya jatuh ke tangan Pangeran Charles. Pangeran Charles merupakan suami dari mendiang Putri Diana serta ayah dari Pangeran William dan Pangeran Harry. Pertanyaannya, benarkah Pangeran Charles otomatis langsung menjadi Raja Inggris karena statusnya sebagai anak pertama?
Kemungkinan kecil, meskipun tradisi kerajaan menyatakan demikian, akan tetapi sepertinya Ratu Elizabeth II punya rencana lain terkait suksesi kepemimpinan baru di Britania Raya. Bukan tanpa alasan mengapa pejabatan enggan diberikan pada Pangeran Charles. Di mata Ratu Elizabeth II, nama Pangeran Charles sudah terlanjur cacat. Bukan karena kegagalannya menjaga kelanggengan hubungan rumah tangga bersama mendiang istrinya Putri Diana, namun karena Pangeran Charles dianggap melanggar salah satu aturan khusus kerajaan, syarat mewarisi tahta, yaitu menikahi seorang janda yang masih bersuami. Diketahui istri kedua Pangeran Charles tersebut bernama Camilla Parker Bowles. Menjadi ratu atau raja di Inggris bukan cuma sebagai kepala negara, melainkan juga pemimpin tertinggi agama atau gereja, sedangkan gereja di Inggris melarang anggotanya menikahi janda yang mantan suaminya masih hidup. Aturan gereja itu berlaku kepada siapapun, tak terkecuali bagi keluarga kerajaan. Maka dari itu, jika Pangeran Charles dinobatkan jadi raja, jelas sangat bertentangan dengan aturan kerajaan dan gereja. Alasan berikutnya yaitu Ratu Elizabeth II tidak mungkin membiarkan terjadi kembali sejarah kelam yang pernah ditorehkan oleh Raja Edward VIII. Raja Edward VIII terpaksa turun tahta dan diserahkan kepada George VI, ayah Ratu Elizabeth II, lantaran menikahi seorang janda asal Amerika Serikat bernama Wells Simpson. Sekali lagi, bila Ratu Elizabeth II lebih mementingkan kewibawaan kerajaan dibanding pertimbangan tradisi semata, tahta tidak akan diwariskan kepada Pangeran Charles. Atau dengan kata lain, akan langsung dipilih raja baru tanpa ada kesempatan bagi Pangeran Charles menjadi raja. Kalau bukan Pangeran Charles, lalu kepada siapa akan diberi tahta itu? Patut diingat, penentuan pewaris tahta di kerajaan Inggris sudah ada mekanismenya. Untuk urutan pertama setelah Ratu Elizabeth II yaitu Pangeran Charles. Kemudian urutan berikutnya adalah anak-anak dari Pangeran Charles sendiri, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry. Pangeran William sangat mungkin menjadi raja, penerus Ratu Elizabeth II. Di samping berada di urutan kedua, alasan lain mengapa harus Pangeran William yaitu: pertama, Pangeran William cukup dekat dengan neneknya Ratu Elizabeth II. Tidak hanya dekat, bermodal posisi di urutan kedua, serta ketaatannya tidak menikahi janda memang menyenangkan hati Ratu Elizabeth II. Bandingkan langkah Pangeran Harry yang meniru Raja Edward VIII dan Pangeran Charles ayahnya dengan menikahi Meghan Markle, seorang janda. Kedua, Pangeran William sangat populer di masyarakat, terutama di kalangan milenial. Tidak heran kemudian muncul wacana di Inggris bahwa sebaiknya penerus tahta Ratu Elizabeth II dipercayakan kepada Pangeran William. Mayoritas masyarakat Inggris tidak menginginkan Pangeran Charles naik tahta. Warga yang setuju terhadap Pangeran Charles hanya sekitar 46%. Dan berbagai alasan seterusnya yang bisa dianggap logis. Apakah perkiraan ini bakal menjadi kenyataan? Kita tunggu saja, masih ada waktu dan keputusan terakhir ada di tangan Ratu Elizabeth II di 2021 ini.